Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime bersama saya Tasya Litmila. Kemenangan Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan meninggalkan pekerjaan rumah lain bagi polisi. PR itu adalah menangkap 3 DPO atau daftar pencarian orang seperti yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon. 3 buron itu diduga merupakan pelaku atau aktor penting dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Apa yang harus dilakukan polisi untuk memburu dan menangkap 3 buron tadi? Apa pula yang diharapkan oleh keluarga Vina agar para pelaku pembunuhan anak mereka terungkap? Kita akan bahas topik ini bersama 2 narasumber yang sudah hadir di studio malam ini. Ada Komisaris Jenderal Purnawirawan Ugro Seno, Wakil Kepala Polri periode 2013-2014, dan Saiful Salim, Kuasa Hukum keluarga Vina, Dewi Arsita. Selamat malam Pak Ugro. Selamat malam Tasya. Iya, terima kasih sudah hadir di studio kami. Selamat malam juga Mas Saiful. Selamat malam. Iya, terima kasih sudah hadir. Semoga semua dalam kondisi sehat-sehat ya. Amin. Ini kita memasuki babak baru Pak Ugro, Mas Saiful. Kemarin kita sudah melihat bagaimana pra-peradilan memutuskan Peggy bukan lagi sebagai tersangka. Saya ke Mas Saiful dulu. Mas Saiful, setelah diputuskan pra-peradilan, saya tahu komentar keluarga mengatakan bahwa menerima hasil pra-peradilan karena mereka tidak ingin bila orang yang tidak bersalah kemudian dihukum. Betul. Tapi setelah sekian hari pasca pra-peradilan, apa kira-kira rencana keluarga Vina? Tentu kami ketika putusan pra-peradilan itu ada, kami selalu berpikir bahwa ini kalau orang tidak bersalah, itu kami bersyukur sekali. Itu pasti kami memberikan apresiasi kepada, terutama bagi hakimnya ya. Yang kedua, tentu ada sedihnya. Kenapa sedihnya? Karena menurut kami, proses hukum menuju keadilan bagi Vina dan Eki ataupun keluarganya itu sangat terlalu jauh. Kemarin kami berharap kalau memang misalnya ini Peggy adalah pelaku, berarti keadilan menurut Vina dan Eki itu sudah dekat. Tapi karena meninggal, menurut kami jauh. Nah yang kedua, ketika kami merasa bahwa ketika ada putusan pra-peradilan, kami tetap berpegang pada satu prinsip dalam hukum pidana, dalam hukum acara, bahwa dia bebas itu karena berdasarkan formilnya. Bahwa Peggy setelah putusan pra-peradilan itu bebas secara formil. Secara pidana pokok itu belum tentu. Meskipun tercantum di dalam putusan pra-peradilan kemarin pada poin 5 ya, itu kan seolah ini ambiguitas nih. Iya. Seolah-olah menjelaskan bahwa ke depan itu tidak ada lagi yang perlu dikaitkan dengan seorang Peggy. Ya, Karena Anda menyayangkan amar putusan nomor 5 itu? Kami sebenarnya tidak menyayangkan putusan amar putusan pada poin 5, tidak. Tapi ini mengalami satu ambiguitas. Kenapa ambigu? Karena tidak ada kepastiannya di situ. Hanya menjelaskan bahwa suatu saat nanti yang berkaitan perkara Vina dengan Peggy itu tidak ada. Jadi dia tidak berhak untuk diberikan stempel tersangka ataupun yang lainnya, tidak. Tapi di dalam pidana kita tahu bahwa apabila penyidik menemukan bukti baru atas istilahnya novum, ya dia bisa ditetapkan sebagai tersangka kembali. Kan seperti itu. Nah, poin kedua, kami ketika melihat putusan pra-peradilan, dan saat ini kan yang lagi rame terkait dengan mau ada pengajuan PK oleh 7 terpidana. Menurut kami, tidak jadi soal. Ini semua orang punya hak. Karena yang namanya keadilan itu bukan hanya saja milik korban, tapi keadilan itu bagi semua warga negara termasuk pelaku. Ya. Itu juga memiliki hak untuk mengakses. Nah, oleh sebab itu kami sejauh ini itu lebih merekomendasikan kepada penghentian sementara soal proses pro justisianya. Proses peradilannya ini seharusnya dihentikan terlebih dahulu sebelum ada putusannya pra-peradilan Peggy Setiawan. Kenapa? Karena menurut kami kita perlu kembali pada titik nol. Kalau kita gunakan logikanya Pak Reza Indragiri, seorang ahli psikolog forensik, dia menyampaikan bahwa ada satu langkah yang kemudian dapat kita mengoreksi. Pertama dalam melakukan eksaminasi. Nah, kami sepakat dengan poin eksaminasi. Tapi dengan hanya saja menggunakan poin eksaminasi ini tidak cukup untuk mengoreksi. Kalau kita mau kembali pada fakta dan kebenaran dan keadilan serta kepastian hukumnya keluarga Vina dan keluarga Eki, maka perlu adanya pembentukan tim pencari fakta. Ya. Supaya apa? Ada kejelasan di situ. Karena eksaminasi itu hanya sebatas mengoreksi. Eksaminasi tidak berbentuk putusan hukum. Ya. Karena ini hanya sebatas rekomendasi supaya kita mengoreksi. Apakah di tingkat Polres ada kecacatan atau di
tingkat Polda ketika melakukan penyelidikan dan penyidikan, atau perkara tersebut di 2016 dinyatakan P21 ada kesalahan di kejaksaan atau tidak. Ya. Apabila ada kesalahan di kejaksaan, maka melalui eksaminasi kita akan tahu. Tapi kalau misalnya kejaksaan tidak salah, berarti masuk pada putusan pengadilan. Nah, apakah ada kesalahan di putusan pengadilan? Bagaimana proses di dalam bersidang, kan begitu. Nah, ini yang kemudian nanti kita koreksi melalui eksaminasi dan pembentukan tim pencari fakta. Oke. Namun sedikit tambahan. Namun tim pencari fakta itu bisa berunsur pada berbagai macam lembaga. Bukan berarti kita sampingkan bahwa polisi tidak profesional. Kan takutnya ketika tim pencari fakta itu ada, Tapi supaya takutnya, independen. iya, takutnya lembaga kepolisian malah tersinggung. Oh, berarti kalian menganggap kami tidak profesional. Oh, bukan itu sebenarnya semangatnya. Tapi semangatnya adalah membantu kepolisian melalui pembentukan tim pencari fakta bersama-sama dengan kepolisian, namun ada unsur lainnya. Siapa yang diharapkan Misalnya masuk ke dalam LPSK, TPF? Komnas HAM, KPAI, atau lembaga independen lainnya yang memiliki kewenangan penyidikan untuk melakukan investigasi terkait dengan perkara ini. Setelah kita memulai dari titik nol. Baik. Pak Ugro, ini ada banyak yang harus ditanggapi, Pak. Pertama, soal bagaimana Peggy sebenarnya belum tentu tidak bersalah setelah pra-peradilan kemarin. Menurut Anda seperti apa? Ya, bisa bicara seperti itu juga, seperti Pak Saiful ya. Tapi juga kita kan menghormati putusan pengadilan. Betul. Jadi kita tidak perlu diskusi ke sana dulu, kan sudah ada putusan pra-peradilan. Oke. Tapi bahwa hakim kemudian mengunci seolah-olah di masa depan meskipun ada bukti baru dia tidak bisa lagi dijadikan tersangka untuk kasus Vina, menurut Anda? Kalau ada bukti baru itu, Di Polri kepada publik selalu mantan penyidik juga, memimpin penyidikan juga, kasus ini sebenarnya tidak terlalu berat, ya kan? Kalau ada tim gabungan pencari fakta, kenapa ada tim gabungan pencari fakta di sini? Mungkin juga melibatkan rekan-rekan dari TNI, kemudian rekan-rekan dari Kejaksaan, dari Mahkamah Agung dan sebagainya. Kenapa? Karena persoalan yang menyangkut hilangnya nyawa dua anak manusia ini di kota Cirebon yang tidak terlalu luas menurut saya dibandingkan Jakarta, ya kan? Atau mungkin lebih luas sedikit. Ya. Di situ ada namanya Forkompimda atau dulu Muspida. Jadi berita ini kalau tidak masuk ke film, saya pun tidak tahu ada peristiwa Eki dan Vina ini. Jadi harusnya Muspida waktu itu ditanya semua nih. Ada wali kota, ada Dandim, ada Kapolres, ada Kajari, ada ketua pengadilan negeri. Ada apa nih sebenarnya kan gitu nih. Ini kalau ada tim gabungan pencari fakta. Kemudian sekarang kita lokalisir dengan pra-peradilan kemarin. Berarti ada titik sentral yang perlu difokuskan di sini adalah Ibtu Rudi, kemudian putranya si Eki yang jadi korban, dan Vina. Nah, Vina ini kaitannya kawan-kawannya siapa aja, kemudian yang Eki juga sama di situ. Nah, Ibtu Rudian ini kemana jaringan bukan jaringan ya, kawan-kawannya kerjasama dengan siapa saja. Nah, kenapa yang dari Kuningan ini menurut informasi Liga Akbar tidak pernah dibuka? Apakah di Kuningan ini tidak pernah timbul ada konflik bukan fisik ya, tapi mulut misalnya? Jadi ini tim gabungannya harus berangkat dari titik nol. Nah, start ini mulai dari Kuningan sesuai dengan keterangan Liga Akbar, misalnya gitu. Jadi pegang masing-masing sehingga kalau misalnya Liga Akbar memberikan keterangan, jangan dipancing. Loh, kenapa dulu kamu memberikan keterangan seperti jangan? Kalau orang memberikan keterangan sebenarnya ya diterima saja, nanti dievaluasi seperti itu. Jadi memang membutuhkan waktu ekstra hati-hati, dan sekali lagi ya kita pasti berduga dua korban ini, dan kita harapkan ya kalau direkonstruksi itu belum bisa membangun suatu istana yang megah, tapi paling tidak orang sudah bisa melihat oh motifnya seperti ini. Oke. Berharap eksaminasi dan pembentukan tim TPF, saya sudah berkali-kali bertanya ini ke Pak Ugro, tapi siapa yang kemudian bisa meminta Polri kemudian untuk melakukan eksaminasi dan juga pembentukan TPF? Ya kan rekan-rekan dari pengacaranya Peggy juga ada, Pak Saiful dari pengacara Vina juga ada. Mungkin pengacaranya Eki juga ada. Ini kan sebenarnya masukan-masukan ini sudah didengar pastinya oleh Polri, ya, tetapi tidak juga dibentuk. Menurut Pak Ugro, siapa yang bisa kemudian mendesak Polri? Ya seharusnya tim penasihat hukum ini lebih banyak sering bicara kepada publik bahwa sekarang dibutuhkan setelah putusan pra-peradilan adalah tim gabungan pencari fakta. Ini menurut saya ada sebaiknya presiden, karena menyangkut ada Muspida di Cirebon, kenapa diam saja di situ? Jadi ini hal-hal yang menarik yang ke depan nanti membutuhkan ekstra tenaga kita untuk bisa mengungkap
Jangan sampai kasus hilangnya 2 nyawa manusia ini dianggap itu udah selesai, jangan. Oke, baik. Saya ingin tahu sedikit Mas Saiful dari sisi keluarga. Kan ini setelah filmnya kemudian meledak, yang terjadi adalah keadilan atau membuka peluang keadilan bagi terpidana yang saat ini kemudian kita duga ada peradilan sesat atau salah tangkap atau salah hukum. Tetapi buat keluarga, keadilan untuk keluarga itu belum terpenuhi. Nah, kira-kira bagaimana komentar mereka? Tentu kami untuk melihat proses yang ada ya selama ini, sebenarnya ketika 2016 sampai di 2024 itu ada 2 masalah yang kami temui. Yang pertama di 2016 itu proses melakukan BAP atau proses melakukan penyelidikan dan penyidikan di tahun 2016 dan di 2024 ini berbeda. Kenapa kami mengatakan berbeda? Karena di 2016 kalau ketika kita mengacu pada putusan pengadilan yang sudah ingkrah, itu kita melihat bahwa pelaku itu ada 3. Pelaku utama, sisanya 8 orang, yaitu Saka Tatal, Sudirman, dan teman-teman yang lainnya, yang terpidana lainnya. Yang 3 ini kalau kita mau melihat dalam rekonstruksi di saat penyelidikan dan penyidikan di tingkat Polres Cirebon dan Polda, mereka ini adalah yang memindahkan tubuh korban, Vina dan Eki. Lalu di waktu 2024 Polda Jabar memberikan informasi kepada publik mengatakan bahwa ini adalah fiktif. Fiktif itu perlu kita tahu dari sisi mana yang fiktif yang 2 tadi. Andi, Peggy Setiawan, Andi, Peggy alias Perong dan Dani adalah otak daripada kasus tersebut. Lalu hari ini polisi mengatakan seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan kami, kalau polisi sudah mengatakan begitu, lalu siapa yang bertanggung jawab atas proses formilnya, visum et repertum dan otopsi? Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bisa menjelaskan ini? Kenapa? Kalau misalnya ini dianggap fiktif, jangan sampai 7 terpidana lainnya juga fiktif. Berarti publik bisa melihat bahwa kematian Vina dan Eki itu merujuk pada murni laka lantas, tidak ada terjadi perbuatan pidana. Padahal di dalam otopsi itu telah jelas, setelah pasca pembongkaran kuburan, mereka dianggap bahwa, mohon maaf, ini Vina ya, mohon maaf sekali sih, tangannya... Tidak usah terlalu detail, Mas. Iya, tangan dan lain sebagainya, kakinya retak dan sebagainya. Begitu juga di bagian kepala. Yang helmnya tidak rusak, tapi di bagian kepala ada yang kemudian mengalami benturan dan sebagainya. Ini keterangan otopsi, bukan keterangan kuasa hukum atau keterangan penyidik, tidak. Tapi ini keterangan otopsi. Lalu keadilan, respon keluarga terhadap keadilan Peggy seperti apa? Nah, kami ingin mempertanyakan sebenarnya. Kalau keadilan menurut kami secara keluarga, bisa saja kita melihat pada satu, biarlah proses ini sampai pada proses PK, peninjauan kembali. Apabila 7 terpidana diterima dan mereka dikatakan tidak bersalah, kita kembali pada poin yang tadi saya jelaskan. Siapa yang bertanggung jawab atas otopsi dan kejadian putusan pengadilan yang sudah ingkrah? Itu yang pertama. Yang kedua, apabila 7 terpidana ini dikatakan bebas juga, maka keadilan bagi Vina apa? Semakin tidak ada. Semakin tidak ada. Oleh sebab itu, perlu kami ingin sampaikan bahwa ketika nanti ada putusannya PK atau sebelum PK, seharusnya Presiden meminta kepada lembaga yang berwenang untuk membentuk tim pencari fakta. Kami dari awal, Presidenlah yang berhak. Jadi itu harus berjalan bersamaan antara PK dan kemudian tim pencari fakta. Kami ada 2 kementerian. Di Indonesia ada 2 kementerian. Menko Polhukam dan ada namanya Kemenkumham. Lembaga ini kan bisa merekomendasi poin-poinnya. Siapa yang nanti kita bentuk. Di bawah kementerian kan banyak tuh. Lembaga apa saja nih. Itu tinggal kita buat. Masalahnya cukup penting atau tidak untuk kemudian dibentuk. Betul. Makanya menurut kami, keadilan bagi Vina saat ini sudah sangat kabur. Sudah sangat jauh daripada yang kemudian kami merasa bahwa ini seperti apa. Oleh sebab itu, rekomendasi kami yang paling konkret, Presiden segera membentuk tim pencari fakta melalui, Presiden segera membentuk tim pencari fakta dan menggunakan upaya eksaminasi agar supaya mengoreksi dan lain sebagainya, supaya Vina kita tahu. Keluarga sudah siap kok. Apakah memang benar Vina meninggal itu karena kecelakaan lalu lintas atau ada perbuatan pidana. Oke, baik. Kami sudah siap. Baik, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali usai jeda.